Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, majelis bahasa Arab. Yang tentunya kalau kita belajar bahasa Arab ini tidak ada yang kita harapkan melainkan kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ridho bahwasanya bahasa Arab ini menjadi bahasa dalam kitab sucinya, bahasa Arab menjadi bahasa agamanya, bahasa Arab menjadi bahasa nabinya. Maka tentu kita berharap bahwasanya dengan kita belajar bahasa Arab, Allah juga ridho kepada kita karena kita mengambil ilmu yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita yang masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Nadiqin Nabiha karya Dr. Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah ada di kitab jilid yang kedua ya. Kita sudah masuk kepada pelajaran ke berapa? Ya, pelajaran yang ke-19. Nah, pelajaran ke-19 jilid 2 dan kita sudah masuk kepada latihan-latihannya. Terakhir kita selesai latihan yang ketiga. Berarti sekarang kita masuk kepada latihan yang keempat. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya halaman 135. Nah, kitab jilid kedua halaman 135. Baik. Mu'alif menyampaikan perintah kepada kita di dalam latihan yang keempat ini. Ta'ammal adawatin nafyi, al-atiyah. Renungkan ya perangkat untuk menolak berikut ini. Jadi ini ada huruf yang berfungsi sebagai nafi, sebagai peniadaan, sebagai penolak. Nah, baik. Yang pertama kita lihat. Mu'alif menyampaikan contoh kepada kita, dhahabtu ila suqi amsi. Saya telah pergi ke pasar kemarin. Lalu ketika dinafikan, maka digunakan dengan huruf ma nafiyah ya. Yaitu ma dhahabtu ila suqi amsi. Saya tidak pergi ke pasar kemarin. Nah, jadi di sini ada ma yang bermakna meniadakan. Kalau tadi kan saya telah pergi, berarti saya tidak pergi. Nah, lalu kemudian contoh yang kedua, adhabu ila suqi kulla yaumin. Ya, saya pergi ke pasar setiap hari. Nah, lalu dinafikan dengan la. La adhabu ila suqi kulla yaumin. Saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Nah. Baik, lalu kemudian contoh yang ketiga, jadi kita tadi mendapati ya di sini ya dinafikan dengan la. Lalu yang ketiga, sa'adhabu ila suqi ghadan. Saya akan pergi ke pasar besok. Lalu dinafikan dengan lan. Lan adhaba ila suqi ghadan. Ya, saya tidak akan pergi ke pasar besok. Nah, baiklah para pemirsa, kalau kita lihat di sini ada 3 ya, ma, la, lan. Ya sebenarnya masih ada kata yang lain lagi ya, yang menjadi nafi ya, bisa ghairut atau yang lain. Tapi kita fokus kepada 3 ini dulu. Nah, 3 ini ma, la, dan lan. Nah, dari 3 contoh ini kita bisa melihat ya, pertama kata ma ini. Ma digunakan di sini diiringi dengan fi'il. Fi'ilnya ini fi'il apa? Yaitu fi'il madi. Yaitu berarti ini menunjukkan bahwasannya peristiwanya ya telah terjadi. Ya telah terjadi ya karena maka ini dinafikan dengan ma. Atau memang ini sesuatu yang sudah terjadi. Nah, kalau la di sini diiringi dengan fi'il mudhari. Nah, la di sini berarti ini menunjukkan peristiwanya masih untuk sesuatu yang akan datang. Jadilah adhabu. Nah, kemudian
Kalau lan ini dengan adhaba. Nah, ketika lan dengan adhaba, maka lan ini termasuk amil nasab ya, yang menjadikan fi'il mudhari setelahnya menjadi mansub. Dan lan ini mesti mengikuti fi'il mudhari. Ya, karena ini lan ini bermakna ini untuk sesuatu yang akan datang dan pekerjaannya itu untuk di masa yang akan datang. Makanya dikatakan lan yang maknanya itu tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah. Jadi tidak akan pernah saya pergi ke pasar besok. Ya, kalau di sini lah masih ada kemungkinan nanti berubah, tapi kalau lan sudah dipastikan tidak akan seperti itu. Nah, jadi karena tidak akan maka ini pasti diiringi dengan mudhari ya, dan mudhari'nya menjadi mansub. Nah, baik. Nah, ini antara ma, la, dan lan. Nah, yang bisa kita pahami dari ketiga contoh di sini adalah seperti itu. Bahwasanya ma di sini digunakan untuk sesuatu yang sudah terjadi, ya. Adapun la ini digunakan untuk sesuatu yang sedang berlangsung atau ya ini kan kulayaum ya, kulayaum ini ams kan kemarin. Kulayaum ya ini berarti setiap hari ya, setiap hari berarti ya dari sekarang, besok dan seterusnya. Nah, adapun godan ya, godan ini adalah untuk besok ya, untuk sesuatu yang akan datang. Nah, jadi dari tiga contoh ini kita bisa memahami bedanya seperti itu. Baik, nah sekarang kalau kita misalkan mau melihat contoh lebih jelasnya, dan ini menunjukkan bahwasanya menunjukkan kepada kita tentang adanya mukjizat dari Al-Quran ya. Mungkin kita bisa lihat dari contoh berikut ini misalkan. Nah, ini tidak ada di kitab ini, kita ambil faedah saja. Nah, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas 80 dan Fussilat ayat 35, Allah berfirman di sana ya wala yulaqqaha illa sabirun ya wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Kalau kita perhatikan di sini para jamaah, ya di sini ada kemiripan. Kemiripan yang pertama wa ya sama wa. Di depan di sini ada la dan ma, sama-sama huruf nafi ya, sama-sama huruf nafi. Lalu yulaqqaha sama. Illa sama ya. Di sini as-sabirun alladzina sabaru. Nah, ya. Baik. Nah, kalau di sini coba kita perhatikan. Kira-kira dari kaidah yang tadi kita lihat di contoh sebelumnya seperti ini. Ya. Di sini ada ma, ada la, ya kita lihat ma dan la. Kalau lan sudah jelas, lan untuk sesuatu yang tidak akan pernah. Jadi untuk sesuatu yang datang. Sekarang kalau kita lihat ma dan la. Nah, apa yang bisa kita pahami dari kedua ayat ini? Gimana kira-kira Pak Jabar? Nah, baik. Jadi kalau kita melihat bahwasanya untuk la di sini, ya la tadi kan kita jelaskan bahwasanya dia adalah untuk sesuatu yang berlangsung ya, berlangsung atau yang akan datang ya. Sekarang maunya akan datang. Adapun ma itu sesuatu yang setelah terjadi. Nah, kalau kita lihat ke dalam rangkaian ayat ini sebenarnya sudah bisa kita pahami. Misalkan di sini wa ma yulaqqaha, yang ayat ini fusilatnya wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Ya, dan tidaklah diberikan atau dianugerakan itu kepada orang-orang yang telah sabar. Dan ini sabaru bentuknya adalah mereka fi'il madhi, adalah lampau. Jadi dengan ma. Nah, terus kalau di sini wa ma yulaqqaha illa sabirun. As-sabirun dengan bentuknya bentuk masdar ya, bukan bentuk fi'il, yang mana kalau masdar ini tidak terikat dengan waktu, bisa sekarang, bisa yang akan datang, semuanya akan berlaku. Yang digunakan kata la, wala yulaqqaha illa sabirun wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Nah, dari sini kita paham. Coba kalau kita lihat misalkan kepada lengkapnya ayat, misalkan seperti itu. Di surat, kita ambil Fussilat dulu ya, Fussilat misalkan. Surat Fussilat, di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Nah,
Di ayat tersebut Allah menjelaskan kepada kita tentang adanya ya tidak sama dan tidak sama ya. Yang namanya kebaikan dengan keburukan itu tidak sama. Lalu di sana Allah memerintahkan kalau kita ingin membantah sebuah keburukan, ya maka kita harus membantahnya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, karena bisa jadi ya kalau kita bisa orang yang memiliki permusuhan dengan kita, kalau kita bisa balas dengan yang lebih baik, maka itu nanti bisa menjadi teman yang sangat akrab dengan kita. Nah, coba sikap seperti itu menolak keburukan dengan yang lebih baik, ya dengan kebaikan. Itu tentunya bahwasanya itu wama yulaqaha illa alladziina sabaru. Tidaklah diberikan, tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mereka itu telah bersabar. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kalau perkara yang seperti ini ya, perkara yang sudah terjadi, mereka yang bisa menolak keburukan dengan kebaikan, ya maka itulah orang-orang yang telah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia atau anugerah untuk bisa menolak kebaikan, menolak keburukan dengan kebaikan, ya ini adalah telah Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Sehingga Allah menyatakan di sana wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya kalau di dalam ayat yang satunya ya di dalam surat Al-Qasas ayat 80 di sana ceritanya bahwasanya Allah berfirman وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Nah, ini kan kaitannya ayat ini ceritanya dengan kaumnya Fir'aun, kaumnya Nabi Musa ya, kaumnya Nabi Musa di sana, yang mana mereka itu ketika mendapati Korun ya, Korun itu dengan orang yang kaya raya ya, lalu kemudian mereka itu merasa sangat ingin seperti Korun ya. Lalu Korun ini keluar kepada masyarakatnya di sana. Dia keluar dengan pakaian yang mewah, dengan pakaian terbaiknya ya. Kemudian maka orang-orang yang ingin mendapatkan seperti Korun, mendapatkan perhiasan dunia seperti itu, mereka mengatakan, ya laita lana mislama utiya Korun. Aduhai sekiranya kita ini diberikan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Ya, jadi mereka tentu sangat ingin mendapatkan seperti itu karena mereka adalah orang yang berambisi hidup dunia. Ya mereka mengatakan innahu ladzu hadzin azim. Sesungguhnya dia atau Korun itu bagi orang-orang yang tadi ingin dunia, dia mengatakan sudah dapat bagian yang sangat besar, dia mendapatkan karunia yang besar. Maka yang demikian ini tidaklah benar. Sehingga dikatakan waqala alladzina utul ilm. Sehingga orang-orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki ilmu yang benar ya, mengikuti Nabi Musa. Mereka mengatakan wailakum, celaka kalian. Tsawabullahi khairun. Balasan Allah, pahala Allah itu lebih baik liman amana bagi orang yang beriman wa amila sholihah dan mereka beramal soleh. Wala yulaqqaha illa sabirun, dan tidaklah itu diberikan, dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Nah, di sini digunakan wala, bukan wama ya. Kalau wama menunjukkan bahwasanya itu sudah terjadi. Adapun wala ini untuk sesuatu yang belum terjadi atau yang nanti akan terjadi. Apa itu? Yaitu pahalanya Allah. Pahala Allah diberikan kepada orang-orang yang sabar, as-sabirun. Ya, bukan yang di sini menunjukkan bahwasanya wala nafi dengan la ini menunjukkan bahwasanya pahala Allah itu baru akan diberikan nanti, baru bisa dirasakan nanti di akhirat. Jadi bukan sekarang, bukan yang telah lalu, bukan seperti yang diharapkan sebagian orang-orang yang mereka hanya menginginkan kehidupan dunia. Nah, inilah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala sedikit ya sekilas tentang bagaimana kita mengambil istifadah ya dari bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an ya. Ketika Allah menggunakan wala dan wama. Nah, baik. Ya, mudah-mudahan ini bisa difahami. Maka dengan demikian para jamaah bahwasanya inilah tujuan kita ya, kita belajar bahasa Arab, bahwasanya apa yang kita pelajari dari bahasa Arab ini
memang kita peruntukkan untuk supaya kita itu bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau kita paham dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah insya Allah akan banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan, ya khususnya kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu ini, yaitu ilmu bahasa Arab. Baiklah para pemirsa, mungkin sekian dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pemahaman yang baik kepada kita untuk belajar bahasa Arab ini dan dijadikan ilmu ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Akhirul kalam, naktafi wa naktatim bid'aqul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.